Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan solat sebagai cahaya bagi hati dan penyejuk bagi jiwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah yang agung, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya tidak akan membahas keutamaan solat dengan dalil-dalil yang biasa kita dengar. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenung secara jujur dan kritis. Sudahkah solat kita mengubah hidup kita? Kita solat 5 kali sehari, bahkan ada yang menambah dengan solat sunnah, qiyamul lail, duha, dan lainnya. Tapi coba kita tanya hati kita masing-masing. Apakah hati kita lebih tenang? Apakah akhlak kita lebih baik? Apakah kita makin jujur, makin peduli, makin rendah hati setelah solat? Jangan-jangan solat kita hanya gerakan tanpa kesadaran, hanya rutinitas yang tidak menyentuh jiwa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Bayangkan, Allah tidak mengatakan celaka bagi yang tidak solat, tapi justru celaka bagi orang-orang yang solat tapi lalai. Ini bukan sekedar lalai waktu atau jumlah rakaat. Ini lalai dalam makna, kesadaran, dan pengaruh solat itu sendiri. Rasulullah bersabda, solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Tapi bagaimana mungkin solat jadi tiang agama jika kita tidak sadari sedang bertemu saat solat dengan Allah? Kita ucapkan Allahu Akbar, tapi pikiran kita masih sibuk dengan dunia. Kita baca Al-Fatihah, tapi lidah yang membaca, bukan hati yang menghayati. Kita ruku dan sujud, tapi hati kita tidak tunduk, bahkan masih angkuh dalam maksiat. Jamaah sekalian, kalau solat tidak mengubah kita, maka jangan salahkan solatnya. Salahkan cara kita memperlakukan solat. Kita perlakukan ia seperti formalitas, bukan perjumpaan sakral antara hamba dengan Tuhannya. Padahal solat adalah waktu paling intim antara kita dan Allah. Di saat sujudlah kita paling dekat dengan Allah. Tapi ironisnya, kita sujud dengan tergesa-gesa, seolah ingin cepat-cepat pergi dari hadapannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari mulai hari ini kita ubah cara kita sholat. Jangan buru-buru, hadirkan hati, rasakan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Bukan sekedar membaca doa, tapi berdialog dengan Allah. Bukan hanya melafazkan, tapi meresapi setiap bacaan. Karena mutiara sholat bukan pada panjangnya rakaat, tapi dalamnya kesadaran. Jangan sampai kita termasuk orang yang lelah sholat tapi tidak mendapat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali letih dan capek. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita perbaiki sholat kita, karena disitulah Allah akan memperbaiki hidup kita. Jangan tunggu sampai nyawa di tenggorokan baru kita sesali bahwa sholat kita selama ini kosong tak bernyawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.